Ini adalah judul dari webinar saya, ini webinar yang kedua ya. Di harusnya kita lebih nyantai aja gitu ya, nggak usah yang kita nyantai aja gitu bahasnya gitu. Ya, ini adalah perkenalan ya seperti biasa ya. Saya Danieli ya, saya dari Universitas Dinamika Bangsa. Ini dari Jambi ya. Saya mengambil jurusan Teknik Informatika. Ya, saat ini saya semester 7. Um, ya, zodiak saya Libra ya. Libra saya September. Ini kalau nggak ada yang tahu Libra, Libra yang bawa timbangan. Yang bawa timbangan. Terus yang keempat ada Manchester United. Ini tim favorit saya ya. Yang kemarin baru seri lawan Ipswich. Jelas nih emang. Ini tim 3-4-3. Ya, let's go MU benar sekali. GMU. Terus yang kelima ini ada Akira Kurosawa ini. Ini Tuhan saya ya. Ini kalau nggak tahu Akira Kurosawa, googling aja sendiri ya. Ya langsung aja nggak usah lama-lama ya. Saya tahu nih dingin ini enaknya tidur nih, hujan terus nih. Ya, ini dia. Ini dia judul webinar kita ya. Baik lagi ABCDE Framer. What is Framer? Aduh, kelas. Jadi sebenarnya ini materi dari Pak VNJ ya. Kalau kalau yang dari kelas UI UX, dari kelas content creator. Jadi saya dengar, wah Pak VNJ bahas Framer nih. Keren nih bisa menggantikan Figma nih. Ya, tapi ya gitulah. Kita coba benak sedikit, benak apa ya? Kita coba ulik Framer ini apa gitu. Ya, inilah yang akan kita bahas ya di webinar ini ya. Nah, jadi ada apa itu framer, ada account, ada community, galeri, ada AI framer ini AI framer nih jelas ini siapa sih ceritanya pengen bikin AI sendiri gitu. Ini luar biasa sih. Terus ada kesimpulan, ada dua pertanyaan ya ini disclaimer saya cuma buka dua pertanyaan ya karena di webinar sebelumnya saya buka tiga cuman gak dimasukin sama mitranya ya. Jadi nggak ada sesi pertanyaan dipotong webinar saya ternyata. Jadi saya hanya cuma buka dua sesi pertanyaan ya. Dan juga ya udah sih gitu aja selesai gitu. Habis pertanyaan kita closing selesai gitu. Iya, ini dia. Ini dia kita ke materi pertama yaitu apa itu framer. Yes, dari judul what is framer. Jadi framer itu singkatnya itu gimana ya ngomongnya? Yaitu kayak alat desain interaktif yang dirancang khusus. Ya, enggak khusus juga sih. Tapi bisa lah. Dan yang khusus buat bikin prototipe aplikasi atau website yang nggak cuma estetik gitu. Tapi juga interaktif ya. Oh ya nih disclaimer lagi ya nih buat kalian yang bingung nih selain aku nggak kemana-mana ini saya ngelik ya nggak ini emang nggak saya next aja ya saya masih ceramah gitu dan nggak kemana-mana jadi nggak ngelek selama kalian masih mendengar suara saya ini nggak ngelek ya. Ya, jadi ya Framer ini sama kayak Figma ya, cuman pasti ada lah bedanya gitu. Kalau kalau sama mah ngapain gitu kan buat aplikasi lainnya kan. Jadi ya pasti ada bedanya. Semisal nih kita nih UI UX designer nih, kita kan dari kelas UI UX nih. Ini yang bukan dari kelas UI UX, gak apa-apa anggap aja dirinya dari yang pengen ide-ide desain kita tuh kelihatan lebih nyata gitu atau pengembang developer tuh apa ya butuh alat presentasi gitu untuk presentasiin konsep ke tim atau ke klien gitu jadi Framer ini benar-benar bisa jadi solusi sih selain jadi dari Figma ya Figma mah jadi kita tuh nggak perlu ribet ngoding yang berat kayaknya nggak perlu ngoding juga nggak apa-apa sih ya. Tapi Figma kayaknya harus ngoding lagi ya kan jadi kayak gitulah ya dan juga Framer ini punya fitur drag and drop yang bikin proses desain jadi gampang nggak gampang banget cuman gampang lah bisa lah saya nggak tahu sih kalau ada ya cuman ya nggak tahu juga sih tapi Framer ini ramah akan orang yang tidak bisa ngoding ya siapa sih ini yang udah semester akhir jurusan komputer tapi nggak bisa ngoding nah, nggak usah malu ya saya juga nah
Yang bikin Framer ini beda dari alat desain lainnya itu fokusnya sih. Ya fokusnya. Kalau biasanya desain cuman berujung pada gambar statis, di Framer ini kita bisa bikin gambar desain yang apa yang hidup. Maksudnya tuh elemennya itu di desain tuh bisa merespon interaksi kayak apa ya, kayak tombol-tombol yang berubah warna pas diklik atau gambar yang bergerak pas di scroll. Ini kan bikin prototipe jadi kelihatan profesional dan juga apa ya, kayak mirip aplikasi yang di website atau di aplikasi yang asli gitu. Ini kayaknya juga ada di Figma ya bikin prototipe ya, cuman agak ribet ya, harus dibikin lagi, ditarik sana sini gitu kan. Emang males cuman gimana gitu. Itu caranya gitu bikin prototipe. Tapi di Framer ini lebih instan sedikit. Ya sedikit lah. Terus nggak ketinggalan nih. Framer ini sekarang punya fitur AI aja. Ini jujur aja ini game changer sih. Siapa di sini yang ngapa-ngapain aja butuh AI gitu, ha? Bikin tugas pakai AI, ngedit foto pakai AI. Terus ntar kalau lapar malas beli, masak, minta AI juga. Ini jangan ya. Bisa-bisa nggak makan gitu, masa ya minta GPT masakin, ini kan kocak gitu. Ya, baik lagi walaupun Figma juga ada AI-nya, tapi kayaknya masih cupu ya. Jadi Framer ini menangnya di AI sih, sama di UI-nya juga gitu, lebih bersahabat. Dan ya Framer ini cocok buat buat yang si paling sibuk ya, nggak ada waktu buat desain, kerja numpuk, tugas nggak kelar-kelar, padahal cuma scroll TikTok sambil kayang gitu. Ya biar saya nggak mau rebahan ya, udah mainstream, biar kayang aja. Dan jadi Framer ini jadi Framer ini cocok banget buat kita. Maksudnya buat kalian ya, saya sih enggak ya. Bukan tiba-tiba disuruh bikin desain UI UX gitu, tapi nggak tahu harus mulai dari mana gitu. Misalnya kalian disuruh bikin desain e-commerce nih, malah pilih warna premium gelap gitu kan, kurang gitu. E-commerce itu kan idealnya kan pakai warna-warna terang gitu, yang bikin konsumen nyaman, nyaman apa ya, nyaman dan betah liatnya gitu. Misalnya Shopee sama Tokopedia. Tapi jujur saya sih kurang suka ya sama Shopee, yang nggak tahu kenapa, aneh aja gitu. Saya lebih suka ya Tokopedia ya, walaupun Shopee paling banyak yang makainya. Mama terlebih lagi ya. Jadi di sini saya tim Tokopedia. Saya tim hijau. Siapa sini tim hijau? Ya bagus, tim hijau luar biasa. Jadi kalau kalian yang di tim orange bisa meninggalkan webinar ini ya. Enggak. Saya bercanda, ini udah sepi, jangan ditinggalin. Balik lagi ke topik, jangan sampai desain kita tuh malah bikin orang mikir, ini apaan sih? Hah, kok gelap gini? Katanya e-commerce. E-commerce macam apa ini? Terus juga kalau asal comot itu kan, asal comot icon misalnya atau template gitu tanpa pikir panjang gitu. Hasilnya kan bisa nggak sinkron. Bayangin aja ada icon yang rounded, ada yang tajam, ada yang bold, ada yang light, itu kan jadi aneh gitu. Akhirnya nilai kecil atau tugas kuliah itu jadi kecil, atau klien jadi kecil gitu buat kerjaan. Terus eh, misalnya nih, masa antar klien bilang, "Oh, bohong nih, katanya web designer nih. Kok desain kayak gini sih? Ah, gila sih, saya minta refund sih. Sekarang gak sih, kembalikan uang saya gitu. Kan kurang gitu, masa minta refund gitu. Jadi kalian tuh menutup usaha kalian sendiri namanya. Jadi jangan. Nah, nah di sini Framer ini jadi solusi yang the real GG ya, GG good game well played banget dah, GGWP dah. Serius, pas pertama tahu Framer Framer itu reaksi saya tuh kayak hmm, wow gitu. Tapi ya awalnya biasa aja sih, tapi makin lama makin kerasa banget. Meskipun tetap biasa tapi oke lah. Jadi ya AI di Framer ini konsepnya tuh mirip kayak ChatGPT. Kalian tinggal ketik aja gitu prompt atau perintah misalnya. Misalnya apa ya? Misalnya tuh saya tidak memiliki bakat mendesain. Buatkan saya sebuah desain aplikasi delivery makanan. Nah, nanti si AI Framer ini bakal bantu kalian tuh bikin layout, pilih warna, bahkan kasih animasinya sesuai kebutuhan gitu. Jadi nggak usah repot utak-atik detail kecil yang biasanya makan waktu.
Tapi kayaknya untuk yang animasi saya kurang tahu ya, tapi itu harusnya tinggal pilih-pilih aja sih animasinya mau apa gitu. Jadi kayak di Canva lah, tinggal klik-klik aja gitu mau dikasih animasi yang kayak gimana gitu. Nggak terlalu advance kayak seperti yang di tetangga ya, harus di anu dulu, di setting dulu, ditarik sana sini, dibikin lagi desain aja gitu. Jadi kalau mau bikin animasi gampang, nggak ada kombinasi, langsung klik aja. Jadi itu animasinya. Oh ya, soal 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 gambar sih emang soal gambar Framer ini masih belum jago banget ya buat generate gambar custom sesuai prompt. Jadi misalnya kalau kalian bilang delivery makanan jangan ngarepin banyak ya. Kalau kalau muncul kalau ada bakal muncul gambar makanan atau gambar delivery atau sejenisnya, jadi ya mungkin harus sedikit usaha ya, misalnya apa ya, ngambil gambar dari Unsplash atau dari yang mana aja lah, bebas dari website kesayangan, tinggal comot tanpa adanya watermark, bebas banyak gitu ya gambar-gambar handy gitu. Ini nggak masalah, effortnya cuma sedikit banget, tapi masa malas gitu ya kan. Walaupun saya sebenarnya malas sih. Ini bener aja gitu. AI tapi nanggung-nanggung. Tapi ya udahlah, kita sebagai pengguna tuh pakai aja gitu. Lagi pengguna gratisan, ya udah pakai aja. Kalau mau bagus buat sendiri AI-nya. Tapi kita kan nggak mau tuh buat sendiri atau nggak bisa ya. Jadi ya terima-terima aja lah kalau AI-nya emang belum sempurna gitu. Mungkin sempurna ya kalau kalau mau berlangganan ya. Tapi kayaknya fiturnya lebih oke sih harusnya. Kayak kalau berlangganan kayaknya harusnya fitur lebih oke sih. Nah, kalau kalau yang partner misalnya nih, "Wah ini kan hasilnya ini, nanti nanti ketahuan kan nggak orisinal. Nah, ntar saya dibilang nggak bisa desain ya." Walaupun iya ya, tenang aja. Jadi Framer itu fleksibel gitu. Kita tuh bisa ngedit hasilnya tuh, nah kita bisa edit hasilnya gitu. Jadi kalau pakai AI masih bisa kita edit gitu. Bisa kita ganti warnanya, kita atur ulang layoutnya, atau tambahin elemen-elemen lain biar lebih personal. Ya biar kayak wah ini mah gue banget nih di sini nih. Gak bakal ada yang gila nih kalau ini AI nih. Jadi kalau ada yang masih skeptis tinggal bilang aja, ini saya desain sendiri kok, cuma pakai alat bantu. Nah gitu. Alat bantu tapi kan kita desain sendiri gitu. Ya nggak banyak kalian bikin skripsi gitu. Kalian bikin skripsi aja pakai Word kan. Itu kan alat bantu juga tuh. Coba aja bikin skripsi itu tulis tangan. Nggak bisa kan? Bisa sih, cuman ya mampus ya capek ya. Jadi AI Framer ini adalah alat bantu ya teman-teman. Ya, lagi pula beda sama tulisan yang pakai AI gitu. Dan kadang bisa dicek originalitasnya gitu. Misalnya pakai Turnitin atau apa gitu. Saya kurang tahu juga ya. Karena desain tuh ya subjektif banget. Sampai sekarang nggak ada aplikasi buat ngecek apakah ini hasil AI atau bukan gitu ya. Yang desain ya. Jadi ada, kecuali kalian generate gambar pakai AI. Nah itu kan kelihatan banget tuh dari sekali pandang aja udah ketahuan kalau itu pakai AI gitu. Ya kalaupun ada aplikasinya bisa, kalaupun ada aplikasi yang bisa mendeteksi desain tuh AI atau enggak, itu kayaknya bakal oke sih ya. Ya oke lah, keren gitu ya. Jadi intinya Framer ini cocok buat siapa aja. Pemula yang baru belajar bisa banget. Yang nggak bisa desain bisa banget. Yang nggak punya bakat desain, waduh bisa banget. Profesional yang udah sering bikin, ya bakal oke juga lah. Walaupun mungkin pride-nya sedikit sedikit keganggu ya pakai AI ya. Ini saya sebagai desainer, tercoreng nih namanya nih. Kok ada AI yang mempermudah desain? Di situ kan kreatif, menggunakan imajinasi manusia, menggunakan panca indera kita untuk menalar segala bidang. Tapi kalau lagi sibuk banyak kerjaan ya siapa yang peduli gitu ya kan? Yang penting hasilnya keren gitu. Dan juga ya cuan gitu. Jadi fitur-fitur di Framer ini lengkap, prosesnya juga cepat dan hasil akhirnya tetap profesional gitu. Dan bonusnya kalian tuh bisa kelihatan jago di depan orang lain. Misalnya mau presentasi ke klien nih atau sekedar pamer ke temen nih. Atau juga kalian mau pamer di busway sampai bawa infocus ya bisa ya, tapi jangan aneh ya, freak. Ngapain juga ya kan? Jadi proses itu jarang banget diperhatiin. Yang penting hasil akhirnya terlihat kece, bagus dan profesional. Jadi cobain aja Framer ini, apalagi kita ini bentar lagi ya, ini kita yang mau ujian sertifikasi ya di Desember nanti. Dan untuk yang dari kelas UI UX bisa banget lah pakai Framer ini ya, hitung-hitung buat nambah portofolio lah. Ini cobain aja siapa tahu klub ya kan asik gitu. Ya, ini saya rasanya ini udah jadi kayak BA nih ya. Padahal ini nggak ada promosi sama sekali loh.
Tapi ya udahlah, namanya juga enjoy aja ya materinya ya. Habis ini habis ini bakal saya demoin langsung, eee, biar kalian lihat sendiri gimana fitur AI-nya gitu. Oke, kita kita ke materi kedua yaitu account ya, tapi sebentar saya mau minum sebentar ya, capek juga ngoceh dari tadi. Ya, kita langsung ke materi kedua. Ya, inilah materi kedua kita. Yeah, account. Ya, jadi ya sayangnya di Framer nih cuman ada cuma ada cuma ada dua dua pilihan ya buat masuk atau daftar, yaitu pakai Google atau pakai email. Ya, kalau pakai email pun ujung-ujungnya nanti terhubung sama Google. Jadi sama aja ini kayak Figma nih, udah sama-sama F lagi ya kan, aneh. Jadi dia buat yang biasa login dengan cara lain ya agak terbatas gitu pilihannya. Beda banget sama si tetangga sebelah gitu, sebut aja si C ya, Canva ya. Yang udah kayak warung apa ya, warung serba ada gitu. Masuknya bisa pakai apa aja, mau pakai Facebook bisa, pakai Google bisa, Apple ID, aduh jangan, saya nggak ada. Jadi bahkan kalau tiba-tiba kepikiran pakai akun TikTok juga kayaknya kayaknya bisa ya, bakal diakomodasi juga ya, bisa ya. Jadi ya fleksibilitas itu yang bikin bikin apa ya, bikin banyak orang ngerasa nyaman dan diterima mau pakai platform apapun gitu. Nah, ini salah satu poin yang masih masih terasa kurang di Framer ya, walaupun bukan deal breaker tapi tetap aja ya. Buat beberapa orang ini bisa jadi batu sandungan kecil. Misalnya buat buat mereka yang agak parah nih sama akun Google nih. Misalkan orang-orang ini mikir, nih ada nih akun Google saya kebanyakan nempel nih di aplikasi atau website nih. Saya nggak mau deh nambah lagi, takut datanya bocor, ntar ribet sendiri. Nah, itu kan tipe-tipe orang yang kayak gini kan yang lebih prefer pakai login pakai akun Facebook atau ya alternatif lainnya gitu. Terus ada juga yang mungkin sekedar nyaman dengan kebiasaannya nih, saya biasa pakai Yahoo nih buat login nih. Nih kenapa nggak ada sih di Framer? Ah, ini jadi nggak bang nih, nggak klop nih buat saya nih. Nah, itu kan kayak hal-hal yang kayak kecil gitu tapi kelihatan kan remeh, tapi ya buat sebagian orang itu kan bisa jadi ya apa jadi pertimbangan buat mereka nggak cobain aplikasi ini gitu. Lagi kalau dibandingi sama platform lain, jadi ya yang udah menyediakan banyak itu jadi ya Framer jadi kelihatan kaku banget gitu. Ini BTW saya nggak bilang ini masalah besar ya, tapi ya di era sekarang mah fleksibilitas mah itu penting gitu ya kan. Orang pengen semua tuh serba gampang, serba cepet. Ya sesuai preferensi mereka lah. Ini harusnya mereka nih buat aplikasi sendiri gitu. Ini nggak nyusahin orang gitu. Banyak mau. Apalagi ya kalau Framer ingin berkembang gitu, lebih lebih bagus, lebih lebih jauh lah, menjangkau pengguna yang lebih luas. Nambahin opsi login, ya itu kayaknya langkah logis lah ya. Minimal tambahin Yahoo atau Facebook dulu lah. Seperti saya bilang jangan Apple ID ya, saya nggak punya soalnya. Kalau bisa lebih banyak ya makin bagus gitu. Makin banyak cara masuk, makin kecil alasan buat orang ninggalin aplikasi ini cuman gara-gara ribet di awal, asik. Tapi ya kalau mau jujur ya kita juga harus objektif ya. Yang kita cari di Framer kan bukan soal gimana kita masuk ke aplikasinya. Ya kita cuma pengen make buat desain aja gitu, make fiturnya gitu. Jadi kalau mau sedikit memaafkan kekurangan ini ya masih wajar lah ya. Karena sudah masuk semua fitur desain itu luar biasa banget gitu. Lagi-lagi nih lebay nih saya nih. Nggak di endorse tapi ya cuek aja lah. Jadi dimulai dari fitur animasi gitu nih, sampai AI yang pinter dan kemudian drag and drop. Tapi saya nggak bakal contoh yang drag and drop ya. Saya bakal contoh yang AI framernya aja. Ini kalau mau coba drag and drop cobain sendiri ya, jangan manja ya. Jadi semuanya itu dirancang untuk mempermudah kita bikin desain yang profesional gitu. Jadi kalau kalian butuh alat desain yang interaktif, ya masalah login ini mah
nggak krusial lah. Kita cuma butuh satu akun aja, terus bisa fokus ke desain. Nggak perlu mikir ribetnya login lagi setelah itu. Tapi ya tetap aja di belakang kepala rasanya mungkin kayak ada yang ngomel, ini. Soalnya kita hidup di zaman serba instan gitu. Ini padahal mie instan aja masak dulu. Ini aneh juga sih. Tapi ya, balik lagi. Semua orang itu punya opsi yang berbeda-beda gitu. Jadi kalau framer ini pengen jadi kompetitor yang lebih kuat, harus lebih adaptif sih. Adaptif ya, harus. Jadi ya walaupun kelebihan framer ini fokusnya di desain gitu ya, yang jadi nilai utamanya gitu. Tapi jangan lupa kesan pertama itu penting ya kan. Yang sampai kita udah penasaran nih, saya mau nyoba nih. Malah batal di awal cuman gara-gara loginnya yang tidak fleksibel. Hehehe. Sayang banget gitu kan. Padahal kalau mereka nyobain itu pasti bakal jatuh cinta sama fitur-fiturnya. Emang agak alay cuman nggak apa-apa ya. Saya menjelaskan apa yang ada di otak saya aja dulu. Jadi buat sekarang kalau kita ini kita anggap ini kelemahan kecil lah ya, bisa dimaafkan gitu. Pokoknya Framer ini gigi lah. Dan juga ya karena siapa tahu dengan apa ya, kita langsung ke kesimpulan aja ya. Ini kayak kepanjang nih saya ngoceh-ngoceh nih. Ya kesimpulannya ya meski apa ya, ya meski ada kekurangan di sisi login ya, Framer ini jadi tetap alat yang bagus lah buat desain. Dan kita sebagai pengguna ya tinggal nunggu update aja gitu. Semoga di masa depan Framer ini bisa bikin kita semakin nyaman. Ini jujur saya waktu login ya. Ini cuma dua pilihan ini. Aduh, elah nih saya mau langsung close nih. Mana ya? Saya sebagai pemateri kan harus nyoba gitu, harus test drive. Jadi ya saya login aja gitu. Soalnya siapa sih yang nggak pengen make alat yang keren, fleksibel gitu, ya kan? Ya, sebelum sebelum kita ke materi ketiga ya, saya minum sebentar lagi ya. Minum sebentar, haus. Sebentar. Ya, kita langsung ke materi ketiga kita, yaitu adalah community. Ya, community. Sebentar. Ya, sorry ada sedikit nih gangguan ya. Ya, langsung aja kita ke materi ketiga yaitu adalah community. Ya, ini adalah gambar community-nya ya. Ya, ini sama ya kayak di Figma ya. Framer juga punya community gitu. Seperti yang bisa kita lihat di sini nih. Ini udah kayak tampilan sosmed nih ya. Udah mirip banget kayak Facebook, Reddit, Instagram ya. Ada feed-nya gitu. Ini model ada community, ada feed-nya gitu. Tapi ya gak apa-apa, bagus. Dan di sini bisa kita lihat ya di navbar tengah itu, ya yang paling atas tengah ya ada menu home. Ya home pada umumnya ya nggak ada yang spesial tampilan awal. Lalu ada events ya. Biasanya di sini kalau ada acara apa gitu terkait terkait desain ya atau framer bakal diumumin di sini. Misalnya ada acara di Indonesia nih. Nah, itu bakal diumumin di situ tuh. Ya walaupun kecil kemungkinannya ya. Ya, lalu ada leaderboard ya di sini buat kalian yang ngerasa jago banget nih ya. Ya lah desain dong mah gampang nih, udah jago nih gue nih. Butuh lawan dong, senggol dong. Nah, ini kalian bisa cobain nih. Bisa adu desain ya, gampang lah caranya cuma bikin desain, posting atau share gitu. Nah, ntar kalau desain yang kalian posting atau share itu dapat like, komen atau share itu dapat poinnya dan bisa bikin kalian jadi penantang gitu di sana. Jadi kalau yang udah ngejago nih pakai nih framer nih coba gitu. Tapi saya nggak bakal nunjukin tampilannya ya, biar kalian penasaran cobain sendiri gitu, lihat sendiri. Tapi sebenarnya saya juga nggak nyiapin sih. Tapi ya nggak apa-apa. Lalu kita geser mata kita ke bagian kiri. Ya, di sana itu ada section welcome ya, yang mencakup start here.
Ya biasalah ya, ini cuman introduction aja yang nggak penting-penting banget. Tapi ya kalau kalian merasa belum ngerti tentang framework community ya bisa dilihat ya, dicek aja gitu. Lalu di bawahnya ada announcement ya. Beda sama Evans ya, di sini biasalah bakal ada pemberitahuan gitu ya terkait update harga mungkin. Kalau kalian mau upgrade framernya, terus juga situ kayaknya ada, kalau nggak salah ada performance update ya, tentang apa aja yang diperbarui atau diperbaiki. Misalnya kayak ada font baru, efek baru, animasi baru, ya banyak lah. Ini juga bakal diumumin Framer Awards. Ya ini saya kurang tahu sih ini apaan, tapi kayaknya yang untuk yang jago desain sih. Lalu ada update per bulan ya, jadi kayak rangkuman apa aja yang udah diupdate pada bulan itu. Ya kira-kira kayak kayak YouTube Rewind ya, ya rangkuman gitu. Lalu pada bagian bawahnya nih, pada section produk ini terdapat menu support ya. Ini harusnya support pada umumnya ya, seperti seperti ya cara bagaimana bagaimana ngepost ya, tentang nanya-nanya gitulah. Bisa nanya efek, bisa animasi, bisa pokoknya tentang framer lah ya, kayak kayak thread di Twitter gitulah, di X. Ini Elon ganti-ganti mulu nih, aneh juga nih. Lalu ada menu feature request. Nah, di sini kalian tuh bisa request mau fitur apa aja yang harusnya dimaksimalkan di framer ini. Ini bukan minta fitur baru ya, tapi apa yang harus difokuskan gitu. Jadi sistemnya tuh kayak voting gitu, jadi jangan aneh-aneh ya. Kalau kalian minta voting, ih bagusin dong AI-nya dong. Hah, masa AI gambar customnya tidak sesuai prompt? Ini terus ntar ada yang jawab, sesuai kok kalau pakai yang berbayar. Nah, kan ternyata itu fiturnya dibatasi gitu kalau yang gratisan. Jadi jangan aneh-aneh gitu, ntar malu sendiri. Oke, lalu pada section marketplace, ya di sini ada plugins ya. Ya plugins, ya seperti biasa ya. Di Figma juga ada plugins gitu. Lalu ada plugins ideas. Ini kayaknya saran plugin ya, atau kalian bisa generate plugin sendiri ya, sesuai ide kalian gitu. Oh, selamat datang yang baru bergabung, Mas Lukmanul Hakim. Tidak apa-apa. Kita udah di pertengahan materi, tapi nggak apa-apa mas, masih lama mas. Oke, tadi kita sampai mana ya? Oh ya, di plugin ideas ya. Ya, ini kayaknya ini kita bisa bikin plugin sesuai ide kita sendiri gitu. Jadi kalau mau bikin plugin, terus ntar kalau banyak yang voting atau banyak yang support nih, kita push dulu tapi ya ide kita itu apa. Nah itu bisa jadi pertimbangan tuh. Atau kita bisa bikin sendiri gitu. Ya saya kurang tahu sih ya. Saya cuma menjelaskan secara general ya. Bisa kalian coba sendiri nantinya. Ya emang sengaja ini seperti disclaimer, ini emang community ya. Saya nggak nyiapin slide selanjutnya karena ini takutnya nge-lag ya. Jadi saya cuma ceramah aja ya. Bisa kita lihat sendiri di sisi kiri ya. Apakah materi akan di-share? Materi saya bingung juga sih ya, ini materinya apa ya. Cuman kayaknya kalau PPT-nya boleh lah saya share ya. Aman aman aman. Tapi kita lanjut dulu ya. Next di section community. Ya ada banyak ya. Pertama ada resources ya. Ini jatuhnya kayak template ya, seperti di Figma. Kalau kalian merasa, aduh, saya walaupun udah AI, tapi kok masih kurang memuaskan gitu. Ya pakai aja template, ya. Pakai aja template orang, ambil kreditnya nggak apa-apa. Yang penting desain bagus. Yang penting mendapatkan pujian, nggak apa-apa. Lalu kedua ada site showcase ya. Jadi misalnya kalian mau pamer hasil desain kalian ya, yang udah kalian implementasikan ke sebuah website, bisa kalian lempar lempar langsung aja ke sini gitu. Biar bisa dilihat sama-sama ya. Yang namanya juga showcase ya. Jadi kalian yang desain masih pakai AI ya, tanpa ada kerja sama sekali, bisa kalian showcase dan sombongkan. Gitu. Lalu ada challenges ya, ini terkunci ya. Ini terkunci challenges ya. Walaupun tidak saya tampilkan, tapi saya bilang ini terkunci. Saya udah nyoba, ya nggak bisa gitu, nggak bisa masuk. Harus member. Nih saya bingung juga nih, member apa nih? Saya udah login padahal. Jadi kita skip aja. Nggak penting-penting amat.
Ya, kita cuma butuh desain doang dan tentunya aja ya kita butuh AI-nya gitu. Jadi next ada Meetups ya nih. Ini ada Meetups ya. Ini kalian bisa MNG ya, alias meet and greet. Anjir, ini udah kayak YouTuber nih. Asli. Ya, kalian tuh bisa taruh jadwalnya tuh jadwal Meetups ya. Di sini buat ngumpul sama penyuka Framer. Yang pakai Figma jangan ikutan. Takutnya dikeroyok. Enggak. Saya bercanda ya, ini bebas ya kayaknya. Asal desainer topengnya masuk kayaknya boleh-boleh aja sih. Tapi aneh sih kalau pakai Framer cuma buat meetup aja gitu. Jadi jangan. Terbaru yang saya lihat ya, yang saya lihat tuh ada meetup di Seoul, Korea Selatan. Jadi kalau kalian yang ada rencananya Natalan atau akhir tahun mau ke liburan mau ke Seoul, Korea Selatan, bisa nih. Coba ini meetupnya nih ya. Lalu ada menu jobs. Nih buat kalian yang merasa udah desain sana sini walaupun pakai AI. Aduh, masa kayak apa ya desain doang gitu nggak ada duit nih. Ini ngapain sih saya ini ya? Udah desain pakai AI ya nggak ada duit gitu. Jadi cobain menu jobs gitu. Itu kayak jatuh itu kayak apa ya? Kayak kayak website freelance gitulah. Jadi ntar ada yang ngepost dengan desainer yang udah berpengalaman bisa dicoba di apply gitu ya. Siapa tahu cocok. Tapi yang kalau masih desain pakai AI jangan. Takutnya nggak ada. Terus ada Evans saya, Evans tadi ya sudah saya jelasin. Lalu ada developers ya ini nggak tahu kenapa saya agak takut ya bacanya developers. Biasanya ini menuju kepada programmer yang berurusan dengan coding-codingan. Jadi ya saya sebisa mungkin menjauhi hal tersebut. Tapi kalau kalian mau cobain aja nggak apa-apa. Itu ya sama ya formatnya ya, format postingan gitu, tanya jawab mirip banget sama sosmed. Terakhir di section program, yaitu ada menu partners. Nah ini sih, ini buat yang pro sih, yang udah advance gitu. Jadi kalau kalian, jadi kalian tuh bisa apa ya, bisa menjadi partner dari Framer gitu, dan mendapatkan cuan tentunya. Ya kayak collab lah, kayak collab di YouTube gitu. Lalu di seksi ini juga terdapat menu experts. Nah di sini kalau kalian udah merasa apa ya, merasa jago nih, si paling jago desain nih, siapa sini yang si paling jago desain? Nah bisa cobain ke sini gitu. Ini kalian bisa coba apply untuk mendapatkan badge expert ya, yang mana bakal muncul di profil kalian. Yang menandakan kalau kalian ini sudah terverifikasi jago abis. Sorry, jago abis pakai Z. Karena kalau pakai S itu belum jago abis. Jadi kalau udah terverifikasi jago abis, nah di situ biasanya tuh bakal di hire sama orang-orang yang butuh jasa kalian gitu. Bentar. Oke, udah kita ke materi keempat kita ya. Nih kita baru pindah nih. Iya, galeri. Aduh, ini dari judulnya bagus ya. Made in Framer ya. Biasa made in China ya biasanya. Nah, di galeri ini ya apa ya? Ini jatuhnya kayak pameran gitulah, ya. Kayak pameran seni gitulah, tapi ini desain gitu. Jadi misalnya kalau kalian mau pamer website nih, yang ada ya, yang ada domainnya ya, yang emang benar ada gitu websitenya gitu. Bisa kalian coba submit ke situ gitu. Tapi yang buatnya di Framer ya. Dan juga bisa ikutan lombanya gitu. Lomba apa gitu saya kurang tahu ya. Kayaknya lomba desain yang paling bagus kayaknya. Dan juga sepertinya ini lebih tolerir ya. Kayak misalnya kalau kalian desain pakai AI tapi bagus, kayaknya masih diterima deh. Kayaknya ya. Saya kurang tahu juga sih. Nah, ntar kalau udah masuk ke galeri ini, kalian bisa tuh melihat segala macam desain yang udah dibuat di Framer ini. Biasanya kayak langsung, ya bisa langsung, hayu langsung meluncur ke website gitu lah. Hayu meluncur gitu bisa. Tapi buat kalian yang mau nyomot, nggak bisa ya. Jadi ini kan website gitu, bukan template. Jadi ya cuma bisa dilihat aja gitu. Dan cuma bisa dinikmati aja gitu, kebagusan desain orang lain. Tanpa bisa mengambil kreditnya gitu. Jadi ya di galeri ini banyak ya kategorinya ya. Ada desain yang temanya AI, ada yang blog, terus kalau nggak salah ada yang juga yang education. Banyak lah. Dan juga di galeri ini mencakup apa ya, style juga ya.
Kayak apa ya, kayak desain-desain yang pakai animasi yang keren gitu atau desain yang colorful banget juga ada gitu, banyak. Bisa dicobain sendiri. Nah, ini dia. Ini ditunggu-tunggu. Ya, ini ditunggu-tunggu. Yaitu adalah AI Framer. Tolong drumnya. Jeng 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 jeng. Ini biasa aja ya. Sorry sorry. Tapi ya udahlah. Sini saya bakal langsung praktek ya. Biar nggak banyak ngomel lagi ya. Saya tahu kalian capek dengernya. Saya juga capek sebenarnya. Tapi gimana lagi? Langsung aja kita praktek aja gitu. Asik. Ini udah kelihatan belum nih? Tolong kalau udah kelihatan, tolong respon ya. Ini tapi harusnya udah kelihatan sih. Jadi ini udah saya siapin ya. Ini framernya. Ya, biasa aja gitu tampilannya. Bagus sih, bagus bagus lah daripada Figma mah. Ini mah lebih lebih bagus, lebih modern lah. Terus ini gimana nih? Ini AI-nya nih. Saya cuma pengen nyari AI-nya nih. Sabar. Kita kita kontrol plus K ya. Kita cari dulu. Langsung aja kita praktekin AI-nya. Kita ketik aja generate generate page. Aduh, kelas. Jadi kita mau bikin apa? Delivery makanan. Kita ketik aja langsung gitu. A simple page for delivery. Udah. Nah, kita tunggu aja. Ini. Warna merah dia. Ini. Ini. Sabar belum selesai. Ya, masih masih belum selesai ya. Nah, gila sih ini gila ini mah. Ini seperti yang saya bilang tadi ya. Untuk yang gambarnya masih masih cupu ya, masih belum terlalu mengikuti prompt. Tapi nggak apa-apa. Penting layoutnya, warnanya masih oke untuk dilihat ya. Bisa kita edit. Oke sih. Ini bisa kita ganti juga lah warnanya. Bisa diganti warnanya. Waduh, keren juga ya. Saya baru tahu juga ya. Saya tadi nyobain, saya nggak sampai ngubah ini sih. Lalu di sini lah kita cobain. Wah ini kalau kita di desktopnya nih. So far so good ya. Bagus ya. Estetik rapi gitu. Kita coba yang menu HP. Nah ini tampilan di HP ya. Ya bagus ya. Bagus ya. Terus kalau kalian mikir, ini mah gini doang nih AI-nya nih. Ya elah, sabar. Ini kan saya kan cuman mempraktekkan AI-nya gitu. Animasinya itu belum gitu. Tapi saya di sini tidak akan mempraktekkan animasinya ya. Karena itu eh, agak lebih effort. Jadi saya cuman nunjukin galeri. Nah, mana galeri ini? Nah, ini galeri ya. Ini kita di homepage galeri ya. Nih, inilah di semua desain yang telah dibuat menggunakan Framer dan juga AI Framer. Ini saya udah pilih dua ya. Saya pilih yang Deleito dan juga Tiny Pot. Ini Deleito nih. Ini website asli nih. Ini ada linknya gitu. Jadi udah dipublish. Coba kita cek. Aduh, gila keren keren ya. Walaupun keren sih ini keren. Coba kita klik. Widih, bisa diklik. Sangat interaktif. Ini apa? Ini burger ya. Kayaknya ya, ini makanan nih. Ini walaupun bahasa Spanyol lah que pasa. Spanyol ini ya. Mantau que pasa ya. Ini oke nih. Coba kita scroll ke bawah lagi ya. Idih, cakep. Cakep. Ada pesawat. Bayangkan ini apa sih ini? Ini makanan apa traveler gitu. Saya nggak tahu juga nih. Oh, ini makanan. Recipes and quality ingredients. Cuman kok ada pesawat gitu ya. Oh, mungkin dia apa nih?
impor gitu ya, impor makanannya dari Amerika. Ya, kayak bumbu-bumbunya gitu mungkin. Bener makanan. Ada cheeseburger, asik. Ini sangat interaktif ya. Ada balon, ini bagus ya. Ada balon, ada burung, ada kotak. Ini bisa bisa dibuka nggak? Bisa digeser. Bisa digeser. Tapi balik lagi ini aneh juga ya. Bisa digeser. Tapi balik lagi. Ya so far so good lah ya. Bisa diputar. Oh nggak bisa. Lalu ada gedung. Apa ini? Ada animasinya coba. Ih, gila sih ini. Boleh sih. Ini buat kalian yang pengen nyoba nih, coba nih. Ini dibuat menggunakan Framer dan AI Framer. Emang bisa Figma buat kayak gini? Hah? Nggak bisa. Bisa sih kayak. Cuman kayaknya saya kurang tahu ya. Cuman kayaknya lebih effort lagi kalau yang pakai Figma ya. Ini kan di Framer doang nih, nggak perlu ngoding nih. Ini mah nggak perlu ngoding ini mah. Bagus kan? Oh, udah habis. Lalu kita next ke galeri berikutnya itu ada TinyPod. Inilah website yang menjual TinyPod ya. Yang mengubah Apple Watch menjadi gadget yang multifungsi ya. Boleh nih, kita coba ke websitenya. Aduh, kelas. Ya. Bisa di zoom in, zoom out ya. Boleh. Ini kayak 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 ya biasa lah ya. Oke, sedikit lagi katanya. Idi cakep. Idi cakep. Idi. Nih sangat sangat interaktif ya. Ini prototipenya sangat interaktif, sangat bagus. Gila sih. Ini bisa ke musik, messaging, mail, weather, news, voice memos, fotos. Gila sih. Ini Figma bisa nggak buat kayak gini? Bisa sih ya, cuman saya nggak tahu ya. Aduh, keren banget, gila. Wah, ada tangan coba. Ada tangan nih, saya belum nyoba ya. Ini ada tangan, kaget juga. Ada, buset. Ya ampun, sangat interaktif nih. Apa nih? Apa nih? Buset. Wah, gila sih. Ini keren sih. Ini keren. Ini keren. Ada videonya coba. Ada videonya. Gila sih, ini keren sih. Ini kita harus pindah ke. Wah, bisa ganti size. Bisa kita review dulu ya. Gila sih, ini keren sih. Gila, keren. Nah, seperti itulah ya nih contohnya menggunakan AI Framer dan Framer. Ini Figma mana bisa kayak gini? Ini saya lagi ya. Bagus ini gila sih. Ini interaktif abis. Tapi yang punchline-nya tuh di sini. Ada tangan muncul, kaget saya. Bagus. Bagus banget, gila sih. Ya kita nih kita stop sharing ya, kita ke materi selanjutnya. Inilah contoh AI Framer, bagus kan? Bagus lah, udah gila. Jadi kalau kalian pengen buat portofolio pakai ini aja gitu. Tinggal pakai AI terus tambahin animasi gitu. Ya tinggal kalau males ya tinggal bisa sedikit lah, jangan malas-malas banget lah. Bagus loh ini. Bagus banget malah. Bagus banget. Mas di endorse berapa ya? Ini kayak udah di endorse ya, tapi saya nggak di endorse ya. Ya, kesimpulannya ya, ini kita ke kesimpulannya langsung aja. Ya kesimpulannya mas singkat aja, ini framer bagus banget sih, gokil. Yang nggak bisa desain, yang nggak punya bakat, nih coba aja pakai AI, tinggal tempel animasi sedikit jadi deh, ya pakai aja ini, pakai framer bagus. Siapa tahu kalian suka gitu.